Ibu-ibu yang terkasih, kita jumpa kembali di topik pembelajaran kita di hari ini, yaitu mengenai tanda dan gejala bayi baru lahir yang normal. Mari kita akan lihat bersama, kita simak bersama-sama. Ini untuk menjadi bekal bagi kita para ibu-ibu untuk melihat dan menilai bayi yang kita lahirkan itu benar-benar sehat, normal atau tidak. Sebelumnya mari kita lihat dulu pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dengan presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat atau bantuan apapun seperti vakum atau forceps atau seksio, melainkan lahir memang benar dengan kekuatan dan dorongan dari ibu sendiri. Kita akan mengenali tanda-tanda bayi baru lahir yang normal. Yang pertama adalah usia kehamilan berkisar atau ATRM berkisar antara 37 sampai dengan 42 minggu. Kemudian berat badannya adalah 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Dan panjang badan bayi 48 sampai dengan 52 cm serta lingkar dada 30 sampai 38 cm. Artinya ibu-ibu yang terkasih, jika untuk usia kehamilan, berat badan, panjang badan dan lingkar dada ada angka yang melebihi atau berkurang dari ini, maka itu merupakan tanda bahwa bayi kita tidak normal. Selanjutnya, tanda yang lain adalah warna kulit kemerahan, bentuknya licin karena jaringan subkutan yang sudah cukup, serta rambut landubo tidak terlihat, dan rambut kepala biasanya sudah terbentuk secara sempurna. Kemudian gerakan bayi aktif, bayi langsung menangis kuat saat lahir. Ya, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah lingkar kepala. Lingkar kepala bayi berkisar antara 33 sampai dengan 35 cm. Kemudian lingkar lengan atas itu 11 sampai 12 cm. Frekuensi denyut jantung janin antara 120 sampai dengan 160 kali dalam 1 menit. Serta jumlah pernafasan itu kurang lebih 40 sampai 60 kali dalam per menit. Kuku-kuku, jari dan tangan dan kaki agak panjang dan lemas, serta nilai Apgar berada di atas angka 7 atau 7 sampai 10. Kemudian refleks rotting atau refleks mencari puting susu dengan rangsangan taktil. Ketika kita meletakkan jari di pipi bayi, maka bayi akan berbalik mengarahkan mulutnya, membuka mulutnya dan mengarahkan ke arah sentuhan yang kita taruh jari tadi. Kemudian refleks sucking, yaitu refleks mengisap dan menelan, sudah terbentuk dengan baik. Oleh karena itu, bayi yang lahir normal, ATRM dan sehat langsung biasanya ingin mengisap atau ingin minum. Kemudian refleks moro, yaitu refleks di mana ketika kita membunyikan sesuatu dekat pada bayi akan terkejut dan menggerakkan kaki dan kedua tangannya ke atas seperti memeluk. Kemudian refleks grasping adalah refleks menggenggam, yaitu ketika kita meletakkan jari di telapak tangan jari kita di telapak tangan bayi, maka secara spontan bayi akan menggenggam, dan kesemua ini sudah terbentuk dengan baik dan sempurna. Kemudian genitalia juga sudah terbentuk secara sempurna. Pada laki-laki, testis biasanya sudah turun ke skrotum dan di ujung penis sudah berlubang. Kemudian pada perempuan atau wanita, vagina dan uretra sudah terbentuk dan berlubang. Kemudian labia mayora sudah menutupi labia minora. Kemudian eliminasi sudah juga baik, yaitu meconium yang dalam 24 jam pertama bayi biasanya mengeluarkan kotoran yang berwarna kecoklatan atau kehitaman yang disebut dengan meconium. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita akan melihat juga bagaimana menilai nilai Apgar yang selalu dijadikan patokan untuk menilai kesehatan dan
kenormalan dari bayi kita. Yang pertama adalah warna kulit. Nah, jika warna kulit bayi lahir langsung pucat dan biru, maka nilainya adalah 0. Sedangkan seluruh tubuh badan bayi kemerahan, sedangkan ekstremitas atau tangan dan kakinya kebiruan, maka itu nilainya 1. Sementara kalau bayi lahir seluruh badannya kemerahan, seluruhnya merah, maka nilainya adalah 2. Kemudian puls atau denyut jantung, nilainya 0 jika tidak ada denyutan sama sekali. Kemudian nilainya 1 jika angkanya berada kurang dari 100 kali per menit. Dan nilainya 2 jika angka denyutan berjumlah lebih dari 100 kali per menit. Kemudian tonus otot, nilainya 0 jika tidak ada gerakan sama sekali. Kemudian nilainya 1 jika ekstremitasnya sedikit fleksi ya, jadi bayi seperti menyeringai. Kemudian pada nilai 2 artinya bahwa bayi begitu lahir langsung bergerak aktif. Kemudian aktivitas, nilainya 0 jika tidak ada aktivitas sama sekali. Nilai sedikit gerakan, nilainya 1, dan bayi langsung bergerak dan menangis spontan, itu nilainya 2. Kemudian pernafasan atau respiration, itu bayi tidak bernafas, nilainya 0. Kemudian nilainya 1 itu lemah atau tidak teratur, jadi kadang tarik nafas, kemudian berhenti lagi, tarik lagi sedikit ya. Kemudian nilai 2 itu bernafas dan menangis spontan. Ya baik ibu-ibu yang terkasih, selain bayi kita normal, artinya bahwa dalam kenormalan itu menunjukkan bahwa semua sistem organ tubuh sudah bekerja walaupun belum sempurna, tetapi wajib juga kita mengetahui bahwa hal yang membuat bayi kita terkadang dari normal tiba-tiba menjadi tidak normal atau bahkan bisa kehilangan nyawa, yaitu salah satunya adalah menjaga supaya bayi baru lahir itu tetap hangat dan dari suhunya, jadi tidak boleh sampai dengan suhunya menurun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui pencegahan kehilangan panas? Kita tahu caranya dulu ya. Yang pertama adalah kehilangan panas yang evaporasi, yaitu cara kehilangan panas karena menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh setelah bayi lahir karena tubuh tidak segera dikeringkan. Ini kan bayi lahir, bayi ini tadinya ada di dalam rahim itu, selain dibungkus rahim juga hidup di dalam cairan ketuban, maka tubuhnya basah. Kemudian begitu lahir, bayinya tidak langsung dikeringkan, melainkan diletakkan begitu saja, maka secara otomatis panasnya akan menguap dan menyebabkan bayinya menjadi kedinginan. Cara yang kedua yaitu konduksi, yaitu kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Misalnya bayi diletakkan di atas meja atau timbangan atau tempat tidur. Nah, oleh karena itu tempat membaringkan bayi setelah lahir itu tidak boleh basah atau tidak boleh dingin. Misalnya meja dari stainless ya, itu harus dialas dengan kasur, kemudian dialas dengan kain dan sebagainya. Timbangan pun demikian. Sebelum bayinya diletakkan di atas timbangan, maka timbangannya harus ditutup atau dialas dengan kain bayi, sehingga ketika bayi diletakkan, bayi juga tidak kontak dengan alat yang dingin yang menyebabkan kehilangan suhu atau kehilangan panas. Yang ketiga adalah konveksi, yaitu kehilangan panas yang terjadi saat bayi terpapar dengan udara sekitarnya yang lebih dingin. Misalnya adanya tiupan kipas angin atau penyejuk ruangan tempat ruang bersalin ya. Misalnya karena ruangannya tidak ada pasang kipas angin, kemudian tidak dimatikan kipas anginnya saat bayinya lahir, kemudian kipas angin itu atau angin itu bersentuhan langsung dengan bayinya, ini juga akan menyebabkan bayi akan kehilangan panas. Tetapi juga pada ruangan yang menggunakan pendingin atau AC, ini juga harus sangat diperhatikan oleh bidan, ibu dan keluarga. Ketika bayi itu lahir, maka ruangan harus hangat ya, bukan dingin tetapi hangat, sehingga mengurangi resiko
kehilangan suhunya karena bayi masih terlalu kecil ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ruangan menggunakan kipas angin saat bayi lahir kepala dan lahir seluruh badan, maka kipas angin harus dimatikan. Kemudian jika menggunakan AC, maka itu pun harus dimatikan sesaat setelah bayi lahir, sehingga mengurangi resiko bayi kehilangan panas. Kita harus tahu bahwa ketika bayi yang baru lahir itu pengaturan suhu di otak belum sempurna, maka ketika suhu tubuh berada di bawah normal susah untuk dinaikkan kembali ke posisi semula. Kemudian salah satu cara juga untuk memberi supaya bayinya tetap hangat selain mengeringkan bayi, kemudian membungkus bayi, membuat ruangan menjadi hangat, tetapi juga yang paling utama adalah memberikan bayi kontak kulit dengan ibunya. Oleh karena itu setiap bayi yang baru dilahirkan setelah dikeringkan, dipotong tali pusatnya, maka akan ditengkurapkan di atas perut ibu, kemudian ditutup bayi bersama dengan ibunya dan kepala bayi diberikan topi, lalu menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya sehingga dengan kontak kulit itu bisa mengantarkan panas yang dari ibunya ke bayinya sehingga bayi tidak kedinginan. Kemudian yang keempat adalah radiasi, yaitu kehilangan panas yang terjadi saat bayi ditempatkan dekat dengan benda yang mempunyai temperatur tubuh lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. Misalnya bayi ditempatkan dekat di jendela atau dekat dengan barang-barang yang stainless ya. Jadi ini akan seperti dekat dengan es batu. Jadi seolah-olah dingin itu akan mengambil panas yang ada pada bayi tersebut. Baik ibu-ibu yang terkasih, itulah materi kita di hari ini tentang bagaimana melihat, mengenali tanda-tanda dan gejala bayi yang sehat. Dengan demikian kita juga akan tahu bahwa ketika bayi saya lahir, bayi ini benar-benar sehat, cukup bulan, berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya itu sesuai dengan ukuran yang normal. Ini akan menjadi patokan untuk kita mengasuh anak kita ke depannya, dan kita yakin bahwa ketika anak kita lahir dalam kondisi yang sehat, maka ke depannya pun perawatan dan asuhan yang baik akan membuat dia menjadi lebih sehat lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kasumasa, terima kasih.